takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus. Apalagi Bapak Ibu Saudaraku, ikhlas dan setia. Jadi Pak Yosua bilang bahwa jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat yang ke-15 di posisi bagian C. Tetapi aku dan seisi rumahku, apa dibilang di situ Bapak Ibu Saudaraku? Kami akan beribadah kepada Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ya. Di sini dikatakan Yosua menyampaikan kepada bangsa itu, ya, bangsa Israel. Di mana bangsa Israel yang sudah dipimpin oleh Musa dan dilanjutkan oleh pada Yosua, dan dia membawa mereka. Yosua mengerti, tahu persis bagaimana Tuhan melakukan sesuatu yang ajaib, melakukan perkara ajaib di dalam kehidupan bangsa Israel sampai kepada masuknya mereka di tanah Kanaan. Nah, itulah sebabnya Yosua bilang gini, Tuhan sudah melakukan segala perkara. Lalu Yosua memberikan pilihan. Terserah kamu. Tapi saya sudah ingatkan. Kamu mau beribadah kepada Tuhan yang aku sembah atau tidak, itu pilihanmu. Makanya dibilang, kamu mau beribadah kepada Allah yang nenek moyangmu sembah, yaitu di sungai Efrat. Nenek moyang mereka sembah Allah, di sini dikatakan Allah kecil, huruf kecil. Itu berarti berbicara tentang Allah-Allah yang dibuat oleh tangan mereka sendiri, seperti yang saya bilang tadi dari awal waktu kesaksian saya. Mungkin itu adalah Allah-Allah orang-orang Amori atau orang-orang Mesir. Mereka sembah sesuatu yang mereka buat sendiri. Ya, Yosua memberikan pilihan. Makanya Yosua bilang begini, aku lebih baik, aku seisi rumahku, aku harus beribadah kepada Tuhan yang selamatkan saya dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, memang sesuatu yang harus kita belajar terus, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa beribadah kepada Tuhan itu akan jauh lebih baik. Beribadah kepada Tuhan itu jauh lebih luar biasa. Karena apa? Tuhan yang membentuk kita, ya, Tuhan beda dengan membentuk yang lain. Ya, saya mau kasih contoh. Kenapa Tuhan memberkati kita? Kenapa Dia harus bertanggung jawab buat kita? Selama kita percaya kepada Dia, karena kita berbeda dengan ciptaan lain. Berbeda. Kita adalah biji mata yang spesial di mata Tuhan. Ya, kita adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan, yang berbeda dengan ciptaan lain. Nah, itulah sebabnya kalau kita membandingkan dengan ciptaan lain yang dibuat oleh tangan Tuhan, itu berbeda jauh sekali. Makanya kita lebih di mata, segambar dan serupa Tuhan. Artinya kalau Yosua memilih harus beribadah kepada Tuhan, maka dia memastikan bahwa Tuhan akan menolongnya selama-lamanya. Amin. Kalau kita juga Bapak Ibu, kalau kita benar-benar mengambil pilihan, ya, membawa keluarga takut akan Tuhan, hidup setia sama Tuhan, itu otomatis pasti Tuhan akan memberkati. Karena Yosua memberikan arahan ini, memberikan satu pemahaman ini, karena dia sudah merasakan, ya, dia sudah merasakan betapa Tuhan menolongnya. Nah, itulah sebab di ayat yang kedua, sebab takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, dan hati yang artinya di situ dikatakan lagi yang setia, saudara. Tulus, setia, ya, tulus dan setia juga ikhlas ke Tuhan. Bukan karena paksaan orang tua, ya, bukan karena paksaan dari gembala sidang, bukan karena paksaannya Pak Koko, Pak Wici, gitu kan, bukan paksaannya orang lain, saudara sekalian. Kita membawa diri kita kepada Tuhan karena kita harus beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas, dan setia. Nah, kalau itu kita sudah tanamkan dalam diri kita masing-masing, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yosua katakan bahwa ketika Yosua melihat, saudara, mengetahui, memahami,
dan mengerti bahwa Tuhan telah membawa mereka dari tanah Mesir, ya, membawa mereka dari tanah Mesir dan berada di padang gurun selama 40 tahun. 40 tahun itu Tuhan pelihara begitu baik. Tuhan pelihara begitu hebat, ya. Tuhan memelihara begitu luar biasa. Bayangkan, selama 40 tahun di padang gurun, Bapak Ibu, nggak ada mall di sana, ya, nggak ada supermarket di sana, tapi Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan memberikan yang terbaik kepada mereka. Dan itulah Yosua melihat, karena Yosua terlibat di dalamnya. Nah, Tuhan yang memberikan matahari, Tuhan yang melindungi siang dan malam, itu mengerti persis. Jadi makanya Yosua, tidak ada lain yang sama dengan Allah kita. Tidak ada Allah lain yang sama dengan Allah kita. Nah, itulah sebabnya, karena sakingnya jemaat mereka ini, umat Israel karena salahnya mereka, maka Yosua memberikan pilihan. Kamu mau beribadah kepada Allah yang tidak memberikan kehidupan, atau beribadah kepada Allah yang memberikan kehidupan? Pilih mana? Tetapi seisi rumahku, aku dan seisi rumahku, kata Yosua, aku harus beribadah kepada Allah yang telah menyelamatkan saya dari Mesir dan yang membawa saya sampai saat ini. Begitu. Jadi Yosua bukannya marah kepada mereka, tapi memberikan peluang, mau percaya atau tidak. Nah, kita lihat Yosua, Bapak Ibu Saudaraku. Yosua menjadi pemimpin yang luar biasa, ya, di mana dia diberkati Tuhan begitu hebat. Karena apa? Karena kesetiaan mengikut Tuhan. Dia membawa keluarganya dekat dengan Tuhan, membawa saudara-saudaranya dekat dengan Tuhan. Jadi tidak ada Allah lain, saudara. Ya, tidak ada Allah lain dan tidak ada cara lain untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Ya, tidak ada dengan cara lain untuk bisa bertemu dengan Tuhan atau membawa kita ke surga. Hanya takut dan setia mengikut Tuhan yang telah menyelamatkan orang-orang pilihan, yang telah menyelamatkan kita semua. Amin. Jadi kita semua ini, Bapak Ibu, tidak ada yang punya pengalaman latar belakang yang baik-baik aja, lahir baik sampai sekarang. Enggak, kita punya pengalaman yang buruk semua, gitu. Kita punya latar belakang yang buruk. Itulah sebabnya Tuhan menyelamatkan kita. Kita melihat bahwa Tuhan tolong kita. Tujuannya Tuhan membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Dan ini, saudaraku, Yosua bilang, aku tetap beribadah kepada Tuhanku yang Allah perkasa, Allah ajaib, yang telah menyelamatkan kami. Ya, di dalam ayat yang kelima, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah, ya, dibilang tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilih pada hari ini, ya, pilih pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang di negeri kamu diami saat ini. Yosua memberikan pilihan, ya. Yosua memberikan pilihan. Mungkin Bapak Gembala kita, ya, mengingatkan terus, tapi itu pilihan ada di tangan kita. Mungkin pimpinan kita mengingat terus untuk beribadah, harus dekat dengan Tuhan, harus setia sama Tuhan, tapi itu pilihan ada di tangan kita. Apakah kita ingat nasihat itu, atau kita ikut nasihat itu, atau kita tidak? Itu pilihan ada dalam diri kita. Nah, itulah sebabnya kita belajar dari Yosua. Yosua berkata, keluargaku, saya dan keluargaku harus beribadah kepada Tuhan. Amin. Satu kesaksian buat saya, Bapak Ibu. Baru kami yang ikut Tuhan di dalam satu rumah, satu keluarga, ya. Kami kan 10 bersaudara, Bapak Ibu. Saya anak 6. Untuk saya sendiri dulu, ya. Yang ikut Tuhan, yang benar-benar ikut Tuhan itu anak apa? Ya, pertama, kedua, ketiga, keempat, keenam, sampai terakhir. Jadi keenam, 7, 8, 9 itu aku sudah ikut Tuhan semua. Dan yang nggak ikut Tuhan, yang belum ikut Tuhan, anak pertama dan anak kelima itu belum. Dan itu saya terus ingatkan mereka, karena bukan berarti saudara ikut Tuhan itu aman-aman saja, diberkati selalu, tidak. Butuh proses itu, ya. Butuh proses untuk diberkati, itu butuh proses. Asal kalau kita ingin supaya diberkati seketika itu,
tapi dilihat dulu dari kedekatan kita dengan Tuhan, kan begitu dulu. Lihat dulu dari kedekatan kita dengan Tuhan. Apakah kita setelah itu kita dekat dengan Tuhan hanya sebatas KTP, keluarga kita diberkati Tuhan, maka beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas dan setia. Amin. Setia